HP-nya sekarang? Pasang alarm kapan pingin baca terjemah Al-Quran. Minimal satu ayat per hari. Lalu setelah dia baca, berusaha kita pikirkan ini apa ya maksudnya. Kalau nggak ngerti, tanya sama para ustazahnya. Ustazahnya akan jawab. Kalau ustazahnya nggak bisa jawab, buka buku tafsirnya para ustazah ya. Kalau udah baca tafsir masih nggak ngerti, tanya lagi sama ustazahnya, gitu ya. Kayak gitu caranya ya, Bos. Dan rasakan bagaimana Al-Quran mengubah hidup kita. Itu yang kedua. Udah dipasang alarmnya, mana yang udah pasang alarm? Yang angkat tangan, masuk surga Firdaus tertinggi. Mana? Oke, yang lain masih setel alarm dulu. Ya, tunggu. Jangan lupa setelah setel, jangan pas bunyi didiemin, ya. Berhenti dari semua kegiatan. Lagi masak nih, waktunya baca terjemah Quran. Masaknya berhenti dulu. Baca satu terjemah Quran lama nggak sih? Bentar, 1 menit kurang. Nanti setelah baca, masaknya sambil mikirin arti dari ayat yang tadi dibaca. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, ulaika lahum yadkhuluna al-jannah. Wah, berarti kalau saya berbuat baik, saya niatin buat ngamalin Quran, saya berbuat baik karena iman saya sama Allah, bisa bikin saya masuk surga. Berarti masak saya bisa jadi saya niatin untuk saya masuk surga nih. Nah, gitu tuh Bu, ya, sambil pikir. Kalau ada ayat yang nggak ngerti, jangan coba terjemahkan sendiri ya Bu ya. Tanya sama ahlinya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, mengamalkan. Tadi udah include ya. Setelah dibaca, setelah dipikirkan, apa yang bisa saya amalkan dari ayat ini? Ya, kalau ayat-ayatnya bukan ayat tentang hukum, tapi kisah-kisah gitu yang kita bisa dengar ceritanya udah bisa langsung ngerti. Oh, ini kisah tentang kesabarannya Nabi Ayub misal. Oh, ini kisah tentang kesabarannya Nabi Yakub yang tinggal anaknya meninggal misal. Oh, berarti aku akan mempraktekkan doanya Nabi Yakub itu. Innama ashku bathi wa huzni. Aku hanya akan berkeluh kesah dan menyampaikan kesedihanku kepada Allah saja. Ya, udah paling mudah curhat sama Allah Bu, sama tetangga mah. Bocor. Kayak pengalaman. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, menyebarkannya. Ya, disebarkan Bu. Saya punya satu cerita lagi, ya. Kalau ini dengan suami saya yang sekarang, saya udah nikah lagi Bu. Alhamdulillah. 2013 suami saya yang pertama meninggal. 2 tahun kemudian saya nikah lagi sama teman kecil saya dulu. Masih single Bu. Ternyata ya. Ternyata jodohnya setelah saya udah punya anak 1, Masya Allah. Penasaran ceritanya? Baca novelnya, nonton filmnya ya. Nah, ini saya mau cerita dalam rangka menyebarkan satu ayat Al-Quran, oke? Jadi cara menyebarkan Quran itu gak harus dengan saya ngomong di depan gini. Ibu cerita aja sama teman pengajian ibu atau sama tetangga ibu. Daripada gibah, cerita. Nah, saya mau cerita. Saya Bu, sama suami saya punya satu kebiasaan untuk mentadaburi satu ayat Al-Quran setiap hari dan langsung kita amalin setelahnya. Nah, kita hari ini udah sampai, kita berurut dari Al-Fatihah terus udah sampai ayat menjelang ayat 100-an. Terkadang satu ayat kita baca, besoknya masih ayat yang sama, gak masalah, karena kita bacanya sambil baca tafsirnya. Pertama, kita baca ayatnya, baca terjemahnya, lalu kita baca salah satu tafsirnya, setelah itu kita diskusi bareng. Sampailah suatu hari kita diskusi bareng di surah Al-Baqarah ayat ke-40. Bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Nikmatil lagi an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku, maka akan aku penuhi janjiku kepadamu. Kata siapa ini?
Di situ disebutnya kepada Bani Israel. Tapi kita akan selalu salah kalau kita menganggap itu ayat cuma buat Bani Israel, bukan buat kita. Nah, ya nggak gitu ceritanya. Itu ayat cuma buat kita juga. Ya, ingat-ingat apa katanya? Saya sama suami diskusi. Kita disuruh untuk mengingat nikmat Allah pada kita. Oke. Dan berikutnya penuhi janji kita kepada Allah, dan maka Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Apa yang Allah janjikan buat kita, Bu? Surganya Allah. Surga itu ada yang untuk masuk di akhirat sana dan ada yang di dunia. Surga di dunia itu kebaikan demi kebaikan yang Allah kasih, begitupun keburukan-keburukan juga ya Bu ya. Pokoknya intinya apapun yang akhirnya mengantarkan kita pada kenikmatan. Nah, surga. Terus apa janji kita sama Allah? Ibu-ibu tahu gak kita pernah janji sama Allah dulu waktu kita belum lahir, waktu di alam ruh. Ada yang pernah dengar ini? Di dalam surah Al-A'raf, ayatnya nanti cari sendiri nomor berapa ini. Ya, situ Allah bertanya sama kita, alastu bi rabbikum. Kita masih jadi ruh, Bu. Belum bisa disebut ya, masih roh. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan? Kita sama-sama jawab waktu itu. Apa jawaban kita? Bala syahid. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu janji, Bu. Kita tiap hari juga janji sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita lupa, kita nggak ngerti kalau kita lagi bikin janji sama Allah. Berhentilah, sadar, woi bangun. Kita lagi janji sama Allah. Kalau udah janji harus dipenuhi. Gimana cara memenuhi? Mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan kita. Caranya, kita sholat, kita sadarin sholat saya karena saya mengakui, saya bersaksi bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Maka aku sholat, ya Allah. Saya berbuat baik sama suami saya, sama anak saya karena saya bersaksi Engkau Tuhan saya dan Engkau memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada semua orang. Dan Rasul pun mencontohkan itu, ya Allah. Saya penuhi janji saya padamu. Nah, yang kayak gitu-gitu ya, Bu. Setelah saya diskusi sama suami saya bilang, apa yang bisa kita amalin dari sini ya? Nah, akhirnya gini, kita punya jurnal syukur. Apa tuh, Bu? Jurnal syukur. Kita tiap hari punya banyak nikmat, tapi kita lupa karena kita terlalu fokus jalanin hidup, fokus masalah, lupa sama nikmat. Akhirnya sejak hari itu, saat kita sudah mentadaburi Al-Baqarah ayat 40, saya sama suami saya punya kebiasaan untuk menulis rasa syukur kita di hari itu. Kalau saya menulis minimal 10, kalau suami saya sehari 3. Jurnalnya masih ada di HP aja, Bu, kayak lagi ngetik sendiri gitu. Nah, sehari 10 saya tulis. Tahu nggak apa yang saya syukurin? Alhamdulillah, hari ini saya dapat kenikmatan bisa berteduh di rumah saat di luar lagi panas banget, ya Allah. AC nyala, alhamdulillah. Hari ini saya bisa punya uang untuk beli lauk untuk makan di rumah, ya Allah, alhamdulillah. Hari ini anak saya bisa pipis sendiri ke kamar mandi, ya Allah, alhamdulillah. Semua hal sampai ke hal yang paling remeh saya tulis di dalam jurnal syukur itu. Apa yang terjadi, Bu? 1 bulan kemudian suami saya tiba-tiba dapat telepon dari temen yang ngasih rumah gratis. Sekarang rumahnya ditempatin sama ibu saya di Pojok Gede. Kenapa tiba-tiba atau telepon saya mau kasih rumah? Saya niat pengen sedekah, gitu ya, mau ngasih rumah kesayangan ibu saya. Ibu saya biar tinggal sama saya. Tapi saya bingung. Saya nggak perlu rumahnya. Tapi rumah kosong sayang. Saya pikir orang soleh mana yang akan saya kasih rumah ini, dan kalau orang itu melakukan taatan di dalamnya, saya akan dapat pahalanya juga. Saya sholat, setelah sholat saya ingin minta mujahat tuh, dikasih rumah gratis, Bu. Betul apa, Bu? Syukur. Tapi yang di sini prakteknya syukurnya bukan karena pengen dapat rumah gratis, ya, Bu, ya. Masya Allah, sampai sekarang saya masih apa ya? Kok bisa ya? Tapi begitulah, saat kita penuhi janji kita sama Allah, Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Itulah, Bu, barusan saya sedang menyebarkan cerita tentang interaksi saya sama Al-Quran. Jadi pengen juga nggak? Iya kan?
Jadi pengen juga mengamalkan Quran ya Bu ya. Nah, mulai hari ini alarmnya jangan dicuekin. Baca satu hari satu ayat Al-Quran. Kalau punya buku tafsirnya di rumah lebih bagus lagi baca tafsirnya. Kalau misalkan nggak punya, ya udah baca artinya. Diskusikan sama teman, sama suami, atau siapa. Dan berusaha mengamalkannya. Siap-siap dikejutkan dengan berbagai macam kebaikan. Insya Allah ya Bu ya. Oke, next. Udah lah ya, cukup ya, udah habis waktunya. 10 menit lagi. 10 menit dari tadi 10 menit terus ya. Sampai jam 10. Sampai jam 10, oke siap. Lanjut. Nih Bu, balik lagi. Ya. Tadi apa yang ibu-ibu lakukan? Menuliskan jadwal berquran itu udah benar. Satu. Selama ini kita kalau mau ketemuan sama orang punya jadwal atau di sini ada ibu-ibu yang kerja nggak? Nggak ada kerja kantoran, kerja aja gitu ya. Orang kalau mau punya janjinya itu dicatat di HP, dipasangin alarm, jangan sampai lupa nih. Kita mau ketemu sama ini, diundang ke TV itu misal gitu ya, atau undangan traktiran siapa. Kita selalu berusaha mengingat semua itu, tapi nggak punya waktu, nggak berusaha menyiapkan waktu untuk Quran. Nah, mulai hari ini kita sama-sama berubah ya Bu, siap Bu? Siap. Jadwal harian, masukin ke jadwal hariannya jangan cuma nyuci, berangkat nganterin anak sekolah, mandiin si adek, ngasih makan adek, masak segala macam. Tapi Quran gak masuk jadwal. Quran harus masuk di waktu terbaiknya, ya. Di setiap habis sholat misalkan oleh satu. Yang kedua, komunitas yang ibu-ibu lakukan saat ini udah benar banget Bu. Ya, di komunitas apa namanya Bu? Serumpun Bambu, Masya Allah. Ini komunitas Bu. Apa ya? Kalau diistilahkan sama Rasul di dalam hadisnya itu cicipan surga, taman-taman surga di dunia. Taman-taman surga di dunia. Ada teman yang sebelumnya ada di sini tapi sekarang udah nggak di sini lagi. Maksudnya dulunya ngaji bareng di sini, terus sekarang udah nggak lagi ada. Tapi kenapa ibu-ibu masih di sini? Istiqomah. Itu karena Allah pilih ibu-ibu untuk dapat kebaikan itu, makanya ada di sini Bu. Udah terima kasih sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Aku teh gabung, maksudnya ya. Aku tuh gabung di komunitas Serumpun Bambu tuh nikmat banget. Bisa dengar materi ini kan wasilah gabung di Serumpun Bambu ya. Bisa belajar Quran wasilah ini. Suatu saat kita akan sangat bersyukur saat kita tahu betapa kenikmatan kita berdekatan Quran, mengamalkan Quran, wasilah ketemu sama ibu-ibu yang bikin Serumpun Bambu ini. Kita akan sangat-sangat berterima kasih sama orang yang ngajak kita datang, yang ngingetin kita untuk datang ke tiap pertemuan. Nah, itu ya, komunitas. Yang ketiga, tadabbur. Ini mungkin yang belum ya. Nah, mungkin nanti setelah ini Bu bisa dimasukkan. Setelah ngaji bareng seminggu sekali, tambahin ayat apa yang ibu-ibu baca di pekan ini. Ada yang mau cerita nggak? Nah, itu waktunya untuk menyebarkan yang tadi itu ya. Oke, itu yang ketiga. Mungkin caranya bisa dengan baca terjemah bareng-bareng gitu. Terus habis itu lanjut bikin jurnal. Jurnal tuh nulis. Di sini ibu-ibu yang suka nulis nggak? Nggak ada. Kalau suka nulis malah lebih bagus lagi ya. Jurnal syukur yang tadi boleh dicontek ya Bu, ditulis lah. Oke, next. Nah ini pertanyaan penting ya Bu ya. Dicatat Bu, catat. Habis dicatat nanti ditempel di mana Ibu bisa lihat Pak. Apakah pertanyaan penting ini? Apakah Al-Quran sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya? Bagaimana Al-Quran membimbing saya dalam menghadapi tantangan dan masalah kehidupan? Kalau kita nggak tahu jawabannya, teruslah mendekat. Kalau Allah izinkan hati kita dibuka, Allah tunjukkan jalan-jalannya. Karena Allah bilang apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkanmu. Dan tadinya kita nggak tahu, Allah kasih kita hidayah untuk, oh kayaknya jalannya gini deh, gitu ya. Siap. Lanjut. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang, jawabannya ada di slide saya, tapi nanti tetap
Baca bareng-bareng Bu. Kelihatan kan? 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah. Barakallahu fiikum semua. Kalau kita baca bahasa Arabnya aja, kalau kita nggak ngerti artinya, kita nggak akan tahu ada satu berita yang Allah sampaikan di sini. Ini izin saya sampaikan yang terakhir sebelum selesai ya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Sedikit. Kalau suatu saat Allah kasih kita kesadaran kayak yang tadi saya ceritain kisah saya ya Bu ya, kita akan melihat betapa ya Allah yang baik-baik ini masih sangat banyak. Langit gak runtuh pas saya punya masalah, tanah masih bisa dipijat dengan aman, nikmat udara gak dicabut. Betapa yang saya alami ini sedikit. Inilah validasinya dari Allah. Sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat yang lain, orang tuh kalau masuk surga disambutnya pakai kata-kata apa Bu? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran yang sudah kalian lakukan. Jadi saat Allah kasih kesempatan untuk bisa bersabar atas yang gak enak, itu curiga deh, siap-siap. Allah mau nyiapin apa sih buat aku? Jangan-jangan lagi disiapin salah satu pintu surga yang akan memanggil nama kita Bu. Allah gak mungkin ngasih kita satu kondisi yang bikin kita harus bersabar, lalu kita berusaha bersabar atas itu terus gak ada hadiahnya. Kalau di kita ikutan door prize paling hadiahnya kipas angin gitu ya Bu ya, piring cantik. Allah gak mungkin ngasih kita kipas angin doang atau piring cantik, lebih dari itu ya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali. Apa yang harus dikhawatirkan? Kita ini hamba dari Allah yang maha baik. Gak mungkin kita disia-siakan. Yang baik dari Allah pasti baik, yang gak enak dari Allah pasti baik. Itu tandanya kita lagi melakukan implementasi dari salah satu rukun iman, iman kepada qada dan